Halo semuanya, ketemu lagi di channel Wibutek. Sekarang sudah tepat seminggu saya pakai Infinix GT 10 Pro setelah update penting 18 September kemarin ke firmware Ecore 230906 V1845. Jadi sudah saatnya saya share hasil pengujian daily driver saya ke teman-teman yang sudah pakai atau yang belum update atau yang mau beli HP ini. Dan di video ini saya bakal to the point aja, fokus bahas update Infinix GT 10 Pro. Saran saya buat user GT 10 Pro, silakan update ke firmware terbaru ini, karena ada perbaikan isu baterai drain. Tapi soal overheat, simak dulu penjelasannya. Spoiler dikit, saya juga nemu detail kecil yang jarang di notice. Dan semisal teman-teman nyari full reviewnya, saya udah buat di video yang sebelumnya. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama. Apa nama firmware-nya, berapa size-nya, dan apa isi update-nya. Jadi nama firmware di update kedua Infinix GT 10 Pro ini ekornya V1845, bukan V1543, karena itu update yang sebelumnya. Soalnya kemarin ada yang nyeplos, salah, ngeyel lagi, dan merintah saya buat konfirmasi ke channel lain. Kan dungo, padahal kan saya pegang unitnya. Oke, back to topic. Untuk size-nya 602 MB dengan isi 4 poin yang diupdate. Pertama Magic Ring, kedua mini preview mini LED, ketiga optimalisasi baterai drain dan overheat, keempat security patch. Oke, kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama fitur Magic Ring. Jadi fitur ini ala-ala Dynamic Island di iPhone atau mini kapsul di Realme. Cara pakainya tinggal ke settingan, lalu ke fitur spesial, dan cari di bawah Magic Ring. Udah tinggal kalian setting-setting sendiri. Yang jelas implementasi fitur ini masih terbatas karena cuma nyala pas charging masuk, charging full, baterai low, face unlock, dan panggilan telepon. Panggilan telepon ini via nomor aja ya, kalau WA itu nggak bisa. Saya harap di next update, Magic Ring-nya bisa ditambahin notifikasi semua aplikasi, atau minimal sosmed lah. Jadi lebih berfaedah buat yang suka fitur ginian. Kalau saya pribadi nggak terlalu excited sama fitur Magic Ring ini sih. Ada ya udah, kalau nggak ada ya wes. Cuma hebat sehari, habis itu saya matikan. Yang kedua, preview mini LED strip. Jadi di firmware sebelumnya V1543, pas kita lagi setting mini LED stripnya, itu nggak bisa menyala kasih lihat preview LED stripnya langsung. Tapi setelah update firmware V1845, pas kita setting, sekarang LED-nya bisa menyala kasih preview langsung. Jadi update ini bukan nambah fitur atau style mini LED-nya, ini pure cuma preview aja. Oke, yang ketiga, optimalisasi fix isu baterai drain di mode standby dan fix overheat pas main game. Ini ada dua bahasan, tapi saya jadikan satu aja. Di firmware sebelumnya, waktu si HP di mode standby atau posisi tidak dipakai, alias waktu kita tinggal tidur, baterai drain Infinix GT 10 Pro ini turunnya terlalu banyak banget. Pernah saya tinggal tidur, itu turun 15% lebih, dan itu tidak wajar untuk HP baru. Efeknya kalau diterusin pakai, SOT-nya jadi kecil, karena udah banyak data terbuang sia-sia waktu di mode standby. Tapi setelah update, masalah baterai drainnya ini sudah di-fix. Saat tinggal tidur sekarang cuma turun 2-4% aja. Efeknya bikin SOT bisa lebih lama dari kondisi sebelum update. Karena sekarang banyak daya baterai yang tidak terbuang sia-sia pas lagi standby. Di video review Infinix GT 10 Pro saya ngeluh baterainya boros dan tidak sesuai ekspektasi saya. SOT 4-5 jam kecil. Tapi setelah update, SOT saya bisa dapat 6-7 jam dan sudah include main game 1 jaman. Selama seminggu saya juga tes beberapa skenario, sehari full pakai wifi, sehari full pakai data, sehari full hybrid wifi dan data. Emang sekarang lebih irit di mode standby-nya. Tapi kalau dipakai, jatuhnya itu tidak terlalu signifikan. Tapi overall lebih baik setelah update. Ada peningkatan SOT 1-2 jam, itu tergantung pola pakai. Karena menurut saya, SOT naik 1-2 jam ini berkat isu baterai drain di mode standby-nya yang sudah diperbaiki. Jadi banyak daya yang tidak terbuang sia-sia lagi. Nangkep nggak maksud saya? Kalau bingung analoginya gini, kalian isi bensin full tank, terus kalian diemin semalaman, tapi kondisi tangki motor kalian bocor atau rembes. Jadi pas kalian pakai, pasti bikin jarak tempuhnya lebih pendek, karena banyak bensin yang netes sia-sia semalaman. Tapi kalau tangki motor kalian sudah ditambal, pasti jarak tempuhnya jadi lebih panjang. Kurang lebih begitulah. Terus kita ke topik overheat pas main game, karena paling banyak dikeluhin. Tapi sebelum itu, saran saya, jangan pakai fitur kontrol suhu gaming. Karena pas saya tes di game apapun, hasilnya cuma bikin nge-lag, frame drop, bahkan sampai nge-freeze pas main game. Dan suhunya juga nggak ada bedanya.
Oke, sekarang ke topik. Soal ini ada perbaikan tapi nggak signifikan, jadi jangan berekspektasi terlalu tinggi bakal adem banget. Tetap panas dan throttling kalau dipaksa geber game berat rata kanan, kayak Genshin Impact. Toh yang HP gaming belasan juta aja juga tetap panas dan ada throttling kalau digeber Genshin rata kanan. Kalau grafik medium gimana bang? Aman nggak? Oke, saya set di mode performa dengan kondisi kontrol suhu gamingnya mati ya, karena cuma bikin nge-lag. Untuk suhu CPU, GPU, dan FPS di medium mix 60 FPS masih sama. Gameplaynya juga masih sama-sama lancar. Saya sudah tes 1 jam lebih buat misi, quest di Melusine, explore chest, dan puzzle. Average FPS-nya dapat di 50 FPS. Battle 35-50 FPS, santai bisa 50-an FPS. Cuma menurut saya lebih sering lihat angka di 41, 45-50 FPS. Karena waktu quest banyak paimon ngobrol, jadi FPS-nya tinggi. Tapi untuk suhu baterai naiknya sedikit lebih lama, apalagi kalau kalian mulai dari kondisi HP-nya pas dingin. Saya lihat di monitoring, suhu baterai dapat di sekitaran 38-41 derajat Celcius dalam waktu 15-20 menitan. Dan itu cukup konstan naik turun di sekitar 40,5-41,6 derajat Celcius. Naik turun itu selama sejam. BTW kalau main Genshin, brightness layar rendah aja buat jaga suhu biar tidak cepat naiknya. Saya cuma pakai brightness segini di luar konten. Ya overall medium mix 30, 45, atau 60 fps, suhunya relatif aman sama kayak HP lainnya. Walau tidak seberapa bedanya dan tidak terlalu ngaruh besar di gameplay, tapi lumayan ada perbaikan, apalagi ini game berat. Untuk 3 jutaan ini udah aman lah untuk main Genshin Impact. Tapi tetap sih untuk game berat lebih rekomen pakai cooler supaya suhunya lebih terjaga. Terus Infinix GT 10 Pro buat game e-sport gimana bang suhunya? Ya soal ini hitungannya masih aman lah suhunya. Sebenarnya di firmware sebelumnya saya juga nggak keluhin suhu kalau dipakai main game e-sport. Dan setelah update dari segi FPS, mayoritas masih sama-sama aja. Kecuali Mobile Legends sekarang bisa 120 FPS dengan cukup dominan walau ada drop kecil ke 100 FPS. Kalau sebelumnya itu saya cuma dapat 110 FPS, drop ke 90. Jadi kesimpulan buat gaming, Infinix GT 10 Pro ini kalian sesuaikan aja settingan grafik dan kemampuan si device-nya. Berikutnya juga saya tes CPU throttling test dengan situasi yang sama, angkanya nggak beda jauh sih, tapi ada sedikit perbaikan. Sebelumnya 72%, sekarang naik di 75%. Tetap throttling, cuma throttlingnya nggak ngaruh besar di real performanya. Terus Antutu tidak saya tes karena memori GT 10 Pro punya saya ini penuh, jadi resiko skornya tidak valid. Tapi palingan skornya juga tidak beda jauh sih, sekitar 700.000. Terus yang update keempat ini security patch ke bulan Agustus 2023. Ya ini buat jaga sistem biar HP kalian aman sih, tidak ada yang spesial. Berikutnya kesimpulan, apakah worth it di update? Menurut saya update terbaru ini worth it, malah saran saya kalau kalian baru beli Infinix GT 10 Pro, langsung update aja ke firmware yang paling baru. Karena ini bawa 2 perbaikan yang penting. Pertama, masalah baterai drain sekarang sudah di fix. Kedua, isu overheat pas main game walau tidak signifikan, tapi minimal mendingan. Dan ada beberapa perbaikan kecil di UI-nya. Seperti speed internet sekarang ada di sebelah kiri sinyal, jadi secara estetika lebih enak buat dilihat. Karena sebelum update, speed internetnya ada di sebelah kanan sinyal. Terus yang kedua, bug nggak bisa balik ke home screen sekarang sudah di fix. Saya butuh waktu 5 hari buat nunggu masalah ini muncul, tapi udah nggak muncul lagi. Jadi ya kesimpulan saya, ini sudah di fix. Sebelumnya 2-3 hari selalu ngebug. Kalau ditanya buat pemakaian non-gaming apakah HP ini panas? Jawaban saya tidak. HP ini dipakai sosmed atau multimedia adem-adem aja ya selagi masih wajar. Kecuali kalian banyak aplikasi buat floating, itu HP-nya bakal kerasa anget. Cuma anget wajar sih. Panasnya HP ini baru terasa kalau digeber game berat rata kanan, dan itu wajar. HP apapun juga bakal panas. Apalagi ini SoC kencang, Dimensity 8050. Jadi pinter-pinteran aja pakainya. Oke, segitu dulu review Infinix GT 10 Pro setelah update firmware terbaru. Sebenarnya secara performa tidak terasa ada bedanya yang terlalu signifikan, tidak di limit juga, dan kerasa masih sama-sama aja buat mayoritas game. Singkatnya, update ini murni perbaikan masalah dan penambahan fitur si Magic Ring. Jadi, sampai jumpa di video gadget selanjutnya. Sayonara. Informasi aja buat teman-teman yang pakai navigasi gestur, kalau nggak sengaja ke swipe ke atas, itu kadang suka ke close aplikasinya. Nah, itu solusinya gampang, kalian seret dan tahan. Tapi syaratnya si game udah masuk ke X Arena ya. Kalian scroll ke bawah,
cari yang paling bawah. Nah ini, mode anti disengaja, kalian centang aja di pencegahan salah satu untuk gestur navigasi gestur. Balik ngomongnya. Nah, udah beres. Nanti kalau kalian nggak sengaja ke swipe, dia bakal muncul satu perintah lagi kalau mau close. Nah, buat teman-teman yang setelah update, notif supercharge-nya itu nggak muncul ya di sini. Tapi sebenarnya untuk dari segi pengecasan sama-sama aja, nggak lemot juga. Dan dia itu sekarang pindah ke sini. Nah, supercharge-nya muncul di magic ring-nya.